Bismillahirrahmanirrahim. Fadilah Al-Quran. Intisari dari 40 hadis yang ada di dalam fadilah Al-Quran. Jika hasad, akhlak buruk dan iri telah menjadi sifat seseorang dan ia sulit menghilangkannya dari hidupnya, maka simaklah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita hendaknya beriri hati, berhasad kepada hafiz Al-Quran. Jika seseorang menyukai buah-buahan, bahkan ia tidak dapat hidup tenang tanpa buah-buahan, maka Al-Quran dimisalkan seperti buah turanj atau jeruk. Jika seorang menyukai manisan dan ia tidak dapat hidup tenang tanpa manisan, maka ketahuilah bahwa Al-Quran lebih manis daripada kurma. Yang ketujuh, jika seorang sangat menginginkan kehormatan dan ia adalah ahli mimbar, maka sesungguhnya Al-Quran dapat mengangkat derajat orang yang membacanya di dunia dan di akhirat. Yang ke-8, jika seorang menginginkan seorang penolong dan pembantu yang siap menolongnya dalam setiap pertempuran melawan musuh, maka Al-Quran sanggup membela dan menolong pembacanya di depan pengadilan raja di raja ataupun sultan para sultan. Jika seorang dalam hidupnya senang menyelidiki hal-hal yang kecil dan tersembunyi dan ia mengorbankan kenikmatan dunia hanya untuk itu, maka sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali rahasia yang terpendam. Jika seorang menganggap bahwa dapat memiliki sesuatu yang bersifat rahasia itu menyenangkan dan bekerja dalam tugas kerahasiaan adalah kesuksesan, lalu ia menggunakan seluruh umurnya untuk pekerjaan itu, maka sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali hal-hal yang tersembunyi dan rahasia yang tidak terkira. Yang ke-9, jika seorang senang tinggal di gedung yang tinggi dan kamar istimewa di tingkat 7, maka Al-Quran akan menyampaikannya ke tingkat ke-7.000 di surga. Yang ke-10, jika seorang menginginkan suatu perdagangan yang mengeluarkan sedikit usaha dan tenaga, namun berpenghasilan banyak, maka Al-Quran memberi 10 kebaikan pada setiap hurufnya. Jika seorang menghendaki mahkota dan tahta, ia siap berperang untuk memperolehnya, maka Al-Quran akan memberikan kepada orang tuanya mahkota yang sinarnya tidak ada bandingnya di dunia ini. Yang ke-12, jika seorang ingin menjadi ahli bermain sulap, dapat memegang api, bahkan memasukkannya ke dalam mulut, maka Al-Quran dapat menghalangi orang yang membacanya dari api neraka. Yang ke-13, jika seorang yang akan dihukum cambuk, tetapi ia memperoleh rekomendasi dari seorang pejabat karena permohonannya sehingga ia dibebaskan dari hukuman tersebut, dan kita merasa bangga karena hubungannya dengan pejabat itu, padahal kita telah menghabiskan harta, jiwa dan waktunya untuk menjamu makan malam pejabat itu, atau untuk merayunya agar memperoleh surat tersebut, maka Al-Quran dapat menjamin orang yang membacanya untuk menyelamatkan 10 orang yang telah menjadi ahli neraka. Yang ke-14, jika seorang menyukai wangian, bunga-bungaan dan taman, maka Al-Quran adalah bunga yang berbau wangi. Jika seorang menyenangi minyak wangi dan ingin mandi dengan air bunga kasturi, maka Al-Quran diumpamakan sebagai bunga kasturi. Ini sekadar segambaran, tetapi jika dipikirkan maka ketahuilah bahwa keharuman Al-Quran
tidak setara dengan keharuman kasturi. Benda-benda dunia tidak dapat menyamai benda-benda akhirat. Seorang penyair Parsi berkata, percikan wangi kasturi keluar dari rambutmu. Tidak wajar jika pecinta menuduh rusa menghasilkan kasturi. Yang ke-15, jika seorang tidak terpengaruh oleh pukulan, denda dan rayuan, maka hati yang kosong dari Al-Quran adalah seperti rumah kosong yang tidak berpenghuni. Yang ke-16, jika seorang ahli ibadah ingin mengabdikan ibadah yang terbaik dan mengharap ibadahnya akan berpahala banyak, maka tilawat Al-Quran merupakan ibadah yang paling utama. Bahkan jika dirinci akan lebih utama daripada salat, puasa, tasbih, tahlil dan lain-lain. Yang ke-17 dan ke-18, banyak orang yang suka memelihara hewan bunting. Hewan yang bunting jika dijual harganya pasti lebih mahal. Nabi SAW menyatakan bahawa membaca Al-Quran lebih utama daripada hewan tersebut. Hadis nomor ke-17. Banyak orang yang mencemaskan kejahatan mereka. Setiap hari mereka berolahraga, mandi lagi pagi dan sebagainya. Nabi SAW bersabda bahawa Al-Fatihah adalah obat bagi segala penyakit dan dapat mencegah penyakit bagi orang-orang selalu membacanya. Yang ke-20, banyak orang yang membanggakan hartanya, keturunannya dan kebaikannya, kemasyhurannya atau kebaikan akhlaknya. Nabi SAW bersabda bahawa yang sepatutnya dibanggakan ialah Al-Quran yang mulia. Sebab Al-Quran memiliki hakikat keindahan dan kesempurnaan. Semuanya yang dimiliki para kekasih, engkau pun memilikinya. Lanjutkan nanti. Terpotong. Fadilah solat disebabkan orang-orang seperti orang yang mujadah inilah dunia masih tegak. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar telah sampai pada hakikat kehidupan. Seperti itulah kehidupan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemurahan dan kasih sayang Allah dan dengan kemurahan yang luas, bukan sesuatu yang sulit untuk memasukkan hamba yang hina ini ke dalam golongan mereka. Sebelum pembahasan ini berikut ini akan dinukilkan sebuah kisah tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala di dalam buku Al-Mudabihat karangan Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaih. Ditulis bahawa Nabi SAW bersabda, ada 3 hal di dunia ini yang aku cintai. Yang pertama wewangian, yang kedua wanita, dan yang ketiga solat sebagai pelipur mataku. Pada saat bersamaan ada beberapa orang sahabat yang duduk dekat beliau. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, benar ya Rasulullah, saya pun mencintai cinta 3 hal. Memandang wajahmu, yang kedua mengorbankan harta saya atas namamu, dan yang ketiga anak perempuan saya sebagai istri engkau. Dan Umar pun ada di situ berkata, benar. Dan 3 hal yang sangat saya cintai. Yang pertama menegakkan yang hak, mencegah kemungkaran dan mengenakan pakaian usang. Lalu ditimpali Utsman radhiyallahu berkata juga, benar.
Dan 3 hal yang saya sukai, yaitu yang pertama memberikan makan orang yang lapar, memberi pakaian orang yang telanjang, dan tilawat Al-Quran. Ali radhiyallahu an juga menimpali. Benar, dan saya sangat mencintai 3 hal. Yang pertama melayani tamu, yang kedua berpuasa pada hari yang sangat panas, yang ketiga memancung kepala musuh dengan pedang saya. Lalu muncullah Jibril alaihissalam dan berkata kepada Rasulullah SAW, Allah mengutus saya agar menyampaikan kepada engkau apa yang saya cintai. Jika saya seorang manusia, maka sabda beliau, katakanlah hai Jibril, saud Jibril, saya mencintai 3 hal. Yang pertama menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, yang kedua mencintai ahli ibadah yang miskin, dan yang ketiga membantu orang yang miskin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai 3 hal pada hambanya yang disampaikan oleh malaikat juga. Yang pertama berkorban harta dan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat menangisi dosa-dosanya, dan orang yang bersabar dengan kemiskinannya. Inilah mengenai salat, bahwa Rasulullah, ya, salat itu bagi Rasulullah adalah sebagai pelipur mataku. Jadi salat itu sebagai kebutuhan kita, bukan hanya sekedar kewajiban kita. Marilah zikir ayat-ayat tentang hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktubatan indahum fit Taurati wal Injil. Artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan juga terdapat dalam Injil yang ada di sisi mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Faedah di dalam Taurat tertulis mengenai sifat-sifat Rasulullah SAW. Salah satunya adalah bahwa umat ini mempunyai sifat yang terkenal, yaitu sering menyebut hamdu atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hal ini telah diterangkan dengan jelas dalam kitab Durrul Mansur. Fadilah tablik. An-Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam, wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkari hurimat barakatil wahyi, wa idza tasabat ummati saqatat min 'ainillah kadza bit targhib Anil Hakim At-Tirmizi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan terjabut dari mereka kehebatan Islam. Dan apabila mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka akan terhalang dari keberkahan wahyu
Dan apabila umatku saling menghina, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Riwayat Hakim, Tirmizi dalam Durrul Mansur. Banyak orang berusaha agar umat Islam dan Islam menjadi jaya, tetapi usaha-usaha mereka ternyata menuju kegagalan. Jika kita meyakini bahawa Rasulullah SAW dan ajarannya benar, mengapa semua yang beliau ajarkan, yang beliau jelaskan sebagai penyebab penyakit, justru kita anggap, bahkan kita jadikan sebagai obat penyembuh? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seorang di antara kamu sehingga hawa nafsu sandarkan pada agama yang aku bawa. Sayangnya kita malah menganggap ajaran agama adalah penghalang kemajuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul haral akhirah nazillahu fi hartihi, wa man kana yuridu hartal dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa menginginkan keuntungan akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menginginkan keuntungan dunia, maka kami berikan kepadanya keuntungan dunia itu, dan tidak ada bagian baginya di akhirat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 20. Sebuah hadis menyatakan, seorang muslim yang menumpukan hartanya kepada akhirat, maka Allah akan memasukkan rasa kaya ke dalam hatinya. Dunia menjadi hina baginya. Dunia akan datang sendiri kepadanya. Barang siapa menginginkan dunia, ia akan diliputi kesusahan, diliputi kebencana, tetapi ia tidak akan menerima melebihi apa yang seharusnya dia terima. Kemudian setelah membaca ayat di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wahai manusia, luangkanlah dirimu untuk menyembahku. Sembahlah aku, niscaya aku akan lapangkan dadamu dari kekhawatiran. Dan aku hapuskan kemiskinanmu. Jika tidak, niscaya akan aku penuhi hatimu dengan kegelisahan. Dan aku tidak akan menghilangkan kemiskinanmu." Demikianlah petunjuk Allah dan Rasulnya. Namun sangat disayangkan kita menganggap bahawa keterbelakangan kita adalah karena jalan yang kita tempuh untuk maju dirintangi oleh para ulama. Tidakkah kita memikirkannya? Marilah kita perhatikan, seandainya para ulama itu orang yang loba dunia, tentu kemajuan kita pun akan menguntungkan mereka. Sebab kita menyangka bahawa rezeki mereka berasal dari kita. Berarti semakin luas dan terbuka keduniaan kita, maka semakin banyak yang mereka dapatkan. Nah, bila demikian keadaannya dan mereka masih menentang kita, tentu ada sebab lain yang memaksa mereka, sehingga mereka mengorbankan keuntungan mereka sendiri, memisahkan diri dari pendidik dan penyantun seperti kita, serta merusak dunia mereka sendiri. Bimbingan kita akan menjadi rusak dan keduniaan kita akan rusak. Saudara-saudaraku, fikirkanlah jika para ulama atau ustaz itu mengajarkan kita berdasarkan Al-Quran, apakah pantas kita menolaknya? Andai kata kita menolaknya, kita hanya akan dikatakan sebagai orang yang tidak berakal. Bahkan kita telah jauh dari sifat keislaman yang sebenarnya. Para ulama ini, selemah apapun mereka, selama mereka menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kita harus mendengarkan dan mengamalkan nasihat-nasihat mereka. Jika tidak, kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Sebodoh-bodoh orang, ia tidak akan mengatakan bahawa perintah seorang pemimpin tidak penting untuk ditaati hanya karena perintah itu disampaikan oleh tukang pembersih toilet. Hendaknya kita tidak berburuk sangka bahawa ulama yang mengabdikan dirinya dalam dakwah itu bertujuan untuk mencari keuntungan dunia. Dalam pikiran kita, seorang ustaz yang sesungguhnya mungkin saja pernah meminta untuk dirinya, bahkan semakin sibuk ia beribadah, sejauh itu pula ia merasa cukup menerima hadiah, kecuali jika ia meminta bantuan untuk urusan agama. InsyaAllah pahalanya lebih besar
daripada tidak meminta untuk dirinya sendiri. Kisah sahabat Fudail rahmatullahi, seorang wali Allah yang termasyhur, berkata, rasa takut kepada Allah selamanya akan membawa kepada kebaikan. Semua orang itu mengenal Shibli rahmatullahi. Ia berkata, jika aku sedang takut kepada Allah, maka akan terbuka rahasia hikmah dan ibrah bagiku. Terbukanya rahasia itu seperti terbukanya sebuah pintu bagiku yang sebelumnya tidak pernah terbuka. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tidak akan mengumpulkan dua rasa takut dan dua ketenangan pada seorang hamba. Jika ia tidak takut kepadaku di dunia, maka kelak aku akan memberi rasa takut di akhirat. Jika ia takut kepada aku di dunia, maka akan aku hilangkan rasa takutnya di akhirat. Nabi SAW bersabda, barang siapa takut kepada Allah, niscaya seluruh makhluk akan takut kepadanya. Sebaliknya, jika ia takut kepada selain Allah, niscaya seluruh makhluk akan membuatnya takut. Yahya bin Mu'az radhiyallahu an berkata, seandainya manusia takut kepada neraka sebagaimana ia takut kepada kemiskinan, maka ia akan langsung masuk surga. Abu Sulaiman Darani rahmatullah berkata, akan hancur hati yang kosong dari rasa takut kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajah yang dibasahi air mata yang menangis karena takut kepada Allah, walaupun sebesar kepala lalat, neraka akan diharamkan ke atas wajah itu. Beliau bersabda, jika hati seorang muslim bergetar ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala, gugurlah dosa-dosanya sebagaimana daun-daun yang kering berguguran dari tangkainya. Sabda beliau yang lain, seorang yang menangis karena takut kepada Allah, maka ia tidak akan masuk neraka seperti susu tidak akan kembali lagi ke putingnya. Uqbah bin Amir radhiyallahu an berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah kepadaku jalan menuju keselamatan. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah lisanmu dan perbanyaklah tinggal di rumah sambil menangis mengingat dosa-dosamu. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah di antara umatmu yang akan masuk surga tanpa hisab? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, yaitu orang yang banyak menangis karena mengingat dosa-dosanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua tetesan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tetesan air mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetesan darah ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ada 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan di bawah naungan arsy. Salah satunya adalah seorang yang suka menangis sendirian karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berkata, jika kalian mampu, seringlah menangis. Jika tidak dapat menangis, berpura-puralah menangis. Jika Muhammad bin Munkadir rahmatullah menangis, maka air matanya akan membasahi seluruh wajah dan janggutnya. Ia berkata, aku telah mendengar sebuah riwayat yang mengatakan bahwa api neraka tidak akan menyentuh anggota tubuh wajah yang basah oleh air mata. Ketika Thabit Banani rahmatullah alaih tertimpa penyakit mata, maka tabib menasihatinya, jika ingin sembuh jangan sekali-kali menangis. Jawabnya, tiada kebaikan sedikit pun pada mata yang tidak menangis. Yazid bin Maisarah rahmatullah berkata, menangis itu disebabkan oleh 7 hal. Yang pertama, karena gembira.
yang kedua gila, yang ketiga sakit, yang keempat takut, yang kelima riya, yang keenam mabuk, dan yang ketujuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tangisan yang paling berharga, paling bernilai setetes air mata. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dapat memadamkan lautan api. Ka'ab Ahbar rahmatullahi berkata, demi zat yang nyawaku di tangannya, sungguh aku lebih suka menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai air mata membasahi wajahku daripada bersedekah segunung emas. Di samping itu masih ada ribuan ucapan orang-orang menjelaskan pentingnya dan manfaat menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat dosa-dosa serta dengan selalu sibuk melihat dosa-dosa kita. Seharusnya seperti inilah keadaan kita. Walaupun demikian jangan sekali-kali kita lemah semangat dalam mengharap rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Umar radhiyallahu berkata, apabila pada hari kiamat diumumkan kepada seluruh manusia bahwa mereka akan memasuki surga kecuali seorang yang akan masuk neraka, aku khawatir bahwa orang itu adalah diriku. Sebaliknya jika diumumkan kepada seluruh manusia bahwa mereka semua akan masuk neraka kecuali seorang yang akan masuk surga, maka aku berharap bahwa orang itu adalah diriku. Hendaklah kita memahami kedua hal ini secara terpisah, terutama kepada saat sakaratul maut, agar selalu berprasangka baik kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah mati salah seorang daripada kalian tanpa berprasangka baik kepada Allah. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah hampir wafat, ia memanggil anaknya dan berkata, bacakanlah kepadaku hadis-hadis mengenai janji-janji yang dapat menambah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah taklim kita pada subuh ini. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan kita amalkan dan kita sampaikan kepada yang enggak hadir, yang belum hadir walaupun sudah tahu dia, sampaikan saja ya, biar kita lebih lekat kepada kita apa yang kita sampaikan berupa ya kata hikmah, berupa hadis-hadis Rasulullah, terutama yang tak kalah pentingnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian mari kita tutup taklim kita dengan doa kibaran majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.